Kunci lulus Ukom sebenarnya cuma satu guys. Apa itu? Banyak latihan soal. Karena dari banyaknya soal dan waktu yang limited, kita harus kenal dengan soal-soal itu dan terbiasa. Jadi langsung saja tanpa basa-basi, ini dia soal pertama. Seorang perempuan 32 tahun dirawat di IGD RSJ. Hasil pengkajian, klien berusaha menabrakkan dirinya di jalan raya. Klien mengatakan ia sudah tidak ingin hidup lama lagi. Tidak ada gunanya hidup jika orang-orang yang ia sayang menjauh darinya. Dan klien merasa orang yang paling bodoh di dunia karena tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Berada pada fase bunuh diri apakah klien? Oke, jadi opsi nomor 1 jawabannya yang B guys, percobaan bunuh diri. Jadi percobaan bunuh diri itu kalau klien itu sudah ada tindakan nyata melakukan tindakan untuk bunuh diri. Itu namanya percobaan bunuh diri. Di sana akan dijelaskan klien berusaha menabrakkan dirinya di jalan raya. Itu berarti percobaan bunuh diri guys. Sekarang kita bahas opsi yang lainnya. Kalau bunuh diri yang A. Nah, bunuh diri ini kematian yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Jadi pasiennya, kliennya itu sudah meninggal. Itu berarti bunuh diri. Kemudian yang C, isyarat bunuh diri. Nah, kalau isyarat bunuh diri ini masih berupa ide guys. Ide yang disampaikan pada orang lain atau pada dirinya sendiri. Jadi muncul ide, oh besok saya mau bunuh diri saja. Atau disampaikan ke orang lain, besok saya akan bunuh diri. Itu berarti isyarat bunuh diri. Selanjutnya, ancaman bunuh diri. Nah, ini tingkatannya atau fasenya sudah lebih daripada isyarat ya guys. Kalau isyarat itu masih ide, kalau ancaman bunuh diri ini sudah rencananya sudah terstruktur dan sudah persiapan alat. Itu berarti ancaman bunuh diri. Jadi rencananya sudah rapi, dia sudah persiapan alat. Kemudian fase depresi, tidak mungkin ya guys, karena itu tahap berduka. Seperti itu. Oke, lanjut soal kedua. Seorang perawat komunitas sedang melakukan pengkajian terhadap pengungsi korban gempa bumi. Hasil pengkajian, pasien bercerita sambil menangis jika dirinya sedih karena keluarganya meninggal dan hanya dirinya yang hidup. Pasien juga mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apa nih jawabannya guys? Oke, kita bahas satu persatu opsi jawabannya ya. Langsung kita bahas. Yang pertama yang A, ketidakberdayaan. Kalau ketidakberdayaan ini ialah sebuah persepsi atau pandangan bahwa dirinya atau tindakan yang dilakukan itu tidak mempengaruhi hasil. Dia merasa tidak mampu. Sering menyatakan frustasi dan sangat bergantung pada orang lain guys. Itu ketidakberdayaan. Tetapi biasanya dia masih menerima arahan dan mengikuti arahan dari orang lain. Itu ketidakberdayaan. Kemudian keputusasaan. Nah, kalau keputusasaan ini berperilaku masif dan mengungkapkan ungkapan keputusasaan guys. Dia juga tidak mampu melihat alternatif lain dari solusi permasalahan yang dialami. Jadi gini guys, ketidakberdayaan yang berlanjut menyebabkan keputusasaan. Kemudian keputusasaan yang berlanjut itu menyebabkan bunuh diri guys. Kemudian yang C, depresi guys. Kalau depresi itu gangguan suasana hati sama pikiran yang mendalam yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas. Misalnya dia sering mengurung diri di kamar, tidak mau bersosial, sering melamun, itu depresi. Yang D, berduka. Kalau berduka ini menurut SDKI ya guys, itu respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan. Biasanya penyebab kehilangan bisa kematian anggota keluarga terdekat. Tanda dan gejalanya di sana dijelaskan, merasa sedih, merasa bersalah, tidak menerima kehilangan, merasa tidak ada harapan. Itu di SDKI, penjelasan dari berduka. Dan yang terakhir ada sindrom pasca trauma. Nah, ini merupakan respon maladaptif yang berkelanjutan terhadap trauma. Misalnya ketakutan yang berlebihan dan cemas yang berlebihan. Oke guys, dari beberapa penjabaran tadi, jawaban yang paling benar ialah D guys, benar sekali, berduka. Karena sesuai dengan kasus ya guys, di sana dijelaskan bahwa pasiennya itu habis kehilangan.
kehilangan semua keluarganya, hanya dia sendiri yang hidup. Pasiennya itu merasa sedih, dia bercerita sambil menangis, kemudian menyesal juga. Berarti itu berduka, guys. Oke, kita lanjut soal ketiga. Seorang laki-laki 28 tahun dirawat di RSJ sejak 6 hari yang lalu karena penyalahgunaan nafza. Saat dikaji, pasien tampak lesu, banyak menunduk, tampak kusut dan tidak rapi. Pasien mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarga dan tidak ada yang bisa dibanggakan pada dirinya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa nih jawabannya, guys? Oke, langsung kita jawab bersama. Opsi jawaban nomor 3 yang benar ialah C, guys. Identifikasi aspek positif diri. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Dari yang A, kenapa jawaban membina hubungan saling percaya ini salah? Karena hal ini pasti selalu ada di setiap awal pertemuan, di setiap interaksi pertemuan pasti harus PHBS ya, guys. Kemudian menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. Kenapa itu kurang tepat? Ya, apa yang mau kita nilai, guys? Sedangkan pasiennya itu masih tidak tahu kemampuan yang positif yang dia miliki. Di sana kan pasien mengatakan tidak ada yang bisa dibanggakan pada diri saya. Jadi kita harus diskusikan dulu, identifikasi dulu aspek positif pada klien. Baru setelah itu kita menilai kemampuan aspek positif klien itu. Bisa nggak ini masih digunakan, benar-benar mampu nggak si klien ini. Setelah kita menilai dan klien benar-benar mampu, kita latih. Kita melatih klien agar dapat meningkatkan harga diri. Kita latih kemampuannya sehingga dapat meningkatkan harga diri. Dan yang terakhir, memberikan reinforcement. Ini terakhir ya, guys. Setelah dilatih, setelah klien melatih, kita kasih reinforcement. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan itu identifikasi aspek positif klien dulu, guys. Oke, lanjut soal keempat. Seorang perempuan 14 tahun datang ke poliklinik jiwa untuk berkonsultasi masalahnya yang sering merasa ketakutan tetapi tidak tahu kenapa. Berdasarkan pengkajian, pasien mengatakan hal itu sering terjadi ketika ia akan menjalani masa ujian di sekolah. Pasien juga mengatakan ia sulit menikmati kegiatan harian, merasa tidak aman dan terkadang pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu. Berdasarkan kasus, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Oke, kita tinjau dulu kasus dari soalnya ya, guys. Di sana pasien mengatakan sering merasa ketakutan tetapi tidak tahu kenapa. Pasien juga mengatakan hal itu terjadi ketika akan menjalani masa ujian. Ia juga mengatakan hingga sulit menikmati kegiatan harian, merasa tidak aman dan terkadang pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu. Ini tanda gejala dari ansietas, guys. Jawabannya yang E, cemas. Kenapa tidak harga diri rendah situasional? Jawabannya ya jelas, karena di soal tidak dijelaskan bahwa pasien mengatakan atau menilai negatif terhadap dirinya. Salah berarti ya, guys. Terus isolasi sosial, jelas bukan, karena pasien tidak menjauhi interaksi sosial, tidak mengurung diri, seperti itu. Kemudian keputusasaan dan ketidakberdayaan, jelas bukan ya, guys. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada tindakan masif dan tidak ada ungkapan-ungkapan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal kelima. Seorang laki-laki 35 tahun diantar ke RSJ karena suka keluyuran sejak 3 hari yang lalu dan susah untuk tidur malam setelah kejadian tetangga mengejeknya sebagai orang gila. Saat dikaji, klien terlihat tertawa dan berbicara sendiri. Klien mengatakan ada suara-suara dari nenek moyangnya yang menyuruhnya untuk jalan-jalan. Apakah yang menjadi faktor presipitasi pada klien? Faktor presipitasi nih, guys. Oke, jadi ada yang namanya faktor presipitasi sama ada yang namanya faktor predisposisi. Nah, kalau faktor predisposisi ini ialah penyebab gangguan jiwa 6 bulan sebelumnya. Dan kalau faktor presipitasi itu kurang dari 6 bulan. Jadi yang membedakan itu cuma di lamanya, guys. Kalau predisposisi itu 6 bulan sebelumnya, kalau presipitasi itu kurang dari 6 bulan. Sekarang kita lihat di soal, apa sih faktor yang membuat pasien mengalami gangguan jiwa yang kurang dari 6 bulan? Di sana dijelaskan bahwa pasien suka keluyuran sejak 3 hari yang lalu dan susah untuk tidur malam setelah kejadian tetangga mengejaknya sebagai orang gila. Jadi, faktor yang membuat dia mengalami gangguan jiwa ialah karena
Tetangga mengejeknya sebagai orang gila, guys. Jadi jawabannya yang A. Diejek oleh tetangga sebagai orang gila. Kenapa jawaban-jawaban yang lain itu salah? Suara-suara nenek moyangnya, susah untuk tidur malam, sering keluyuran, bicara sendiri itu salah. Karena itu merupakan manifestasi klinis, tanda gejala gangguan jiwa. Jadi itu gejalanya gangguan jiwa. Faktor penyebabnya yaitu karena diejek tetangganya. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut soal ke-6. Seorang perempuan 40 tahun dinyatakan menderita HIV setelah pemeriksaan darah dinyatakan positif. Pasien mengatakan sambil menangis, "Tidak mungkin ini terjadi pada saya. Dokter pasti salah, keliru mendiagnosis saya." Apakah tahap kehilangan atau berduka yang terjadi pada pasien? Udah nih ya guys, pasti teman-teman bisa. Apa sih jawabannya? Iya, benar sekali. Jawaban yang tepat ialah yang A, denial. Jadi kita review sebentar ya guys. Kita review sedikit tentang tahap berduka. Tahap berduka itu ada 5. Urutannya sudah sesuai seperti opsi ini sudah ya guys. Yang pertama denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Kalau denial itu menyangkal. Menyangkal itu ya seperti di soal itu. Kata-katanya tidak mungkin ini terjadi pada saya. Jadi dia menyangkal peristiwa tersebut. Kemudian anger, pasiennya marah. Wah, kenapa ini terjadi pada saya? Itu anger ya guys. Kemudian bargaining. Kalau bargaining itu pasiennya pasti bilang gini, kenapa bisa saya? Kok bukan orang lain saja? Kok bisa saya? Kenapa penyakit HIV? Kok bukan penyakit lain saja? Itu bargaining guys. Tawar-menawar. Setelahnya itu depression. Tahap berduka setelahnya depression. Setelah dia tawar-menawar, dia depresi. Depresi itu berarti menarik diri dari kerumunan sosial, melamun, menyendiri di kamar. Itu depression guys. Dan yang terakhir akhirnya menerima. Pada akhirnya semuanya akan menerima guys. Oke, kita lanjut soal ke-7. Seorang perawat sedang mengunjungi rumah seorang lansia dengan masalah TBC. Saat dikaji, pasien tampak tidak bersemangat dan lesu. Pasien mengungkapkan sudah 1 bulan lebih tidak pernah lagi kontrol ke rumah sakit karena merasa penyakitnya tidak akan sembuh dan semua hal yang dilakukan tidak berguna. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, apa nih jawabannya guys? Jangan terkecoh ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi opsi jawaban yang benar di soal nomor 7 ialah yang guys, keputusasaan. Kita lihat kembali di soal ya guys. Di sana pasien mengatakan bahwa sudah 1 bulan lebih tidak kontrol ke rumah sakit karena merasa penyakitnya tidak akan sembuh dan semua hal yang dilakukan tidak berguna. Nah, ini merupakan ungkapan keputusasaan guys. Dan juga sudah ada tindakan masif yang dilakukan, yaitu pasiennya tidak berkunjung lagi ke rumah sakit. Itu berarti tindakan masif yang dilakukan. Jadi yang benar ialah keputusasaan guys. Pasti benar kalian kan? Sudah saya jelaskan tadi kok. Next, soal ke-8. Seorang laki-laki 27 tahun dibawa ke RSJ oleh keluarganya karena marah-marah dan sering meresahkan warga sekitar. Saat ini kondisi klien sudah tenang dan sudah kooperatif. Perawat berencana akan melibatkan klien dalam terapi aktivitas kelompok. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke guys, jadi untuk menentukan TAK kita harus tahu diagnosis kliennya dulu ya. Di soal dijelaskan bahwa pasien sering marah-marah dan sering meresahkan warga sekitar. Itu jatuhnya ke perilaku kekerasan ya guys. Dan saat ini klien sudah tenang dan sudah kooperatif. Itu berarti ke resiko perilaku kekerasan. Berarti TAK yang sesuai dengan resiko perilaku kekerasan ialah TAK stimulasi persepsi guys. Jawabannya yang B. Kalau TAK stimulasi sensori itu pada HDR ya guys. HDR atau isolasi sosial. Kemudian TAK sosialisasi ini pada isolasi sosial. TAK orientasi realita itu pada waham. TAK defisit perawatan diri ya pada diagnosis defisit perawatan diri. Oke, akhirnya selesai sudah soal-soal kita bahas guys. Semoga kalian bisa lulus UKOM. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu channel ini guys. Oke, good luck.